قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Sadaqallahu azim. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah Maghrib Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Termasuk kehadiran kita malam ini dalam rangka memperbaharui ilmu-ilmu kita, mengulang-ulang kaji. Insya Allah itu bagian daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat itu tidak hanya berbentuk materi, berbentuk uang, berbentuk harta, tapi juga berbentuk non materi, seperti yang kita sampaikan tadi di hadiran kita dalam majelis ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Furqan. Al-Furqan surat ke-25. Kita awali dari ayat 63. Berbicara tentang ibadur rahman. Ibad itu artinya hamba-hamba. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Jadi berarti apa karakteristik atau ciri-ciri daripada hamba-hamba Allah. Ibad jamak dari abdun. Kalau seorang hamba abdun, Abdul Rahman, nah, itu seorang hamba dari Allah yang Maha Pengasih. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ada beberapa identitas yang kita sebutkan. Di antaranya nanti kita sebutkan di dalam uraian ini. Pertama kata Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, ini hauna. Hati hauna, rendah hati. Lawannya apa? Lawannya maraha, dengan sombong. Jadi maraha lawannya hauna. Hauna adalah tanda-tanda hamba-hamba Allah yang melakukan perjalanan di muka bumi atau berlagak di muka bumi dengan rendah hati. Lawannya tadi marah. Nah, Allah larang marah itu. Wala tamshi fil ardi marah. Dalam surat Luqman yang dulu kita juga bacakan. Wala tusa'ir khadbatal linnasi wala tamshi fil ardi marah.
engkau palingkan wajahmu dari manusia, dan jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, ini ibadur rahman ini tidak sombong ya. Dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Karena dia tahu bahwa apa yang dia miliki itu tidak dia yang menentukan segalanya, tapi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya harta atau kekayaan, jabatan, pangkat, dan lain-lainnya itu adalah hal-hal yang datang kemudian, tidak dibawa sejak lahir, datang kemudian, dianugerahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu apa yang dia milikinya itu dia jadikan bagian daripada sarana dan prasarana untuk beribadah. Bukan untuk menyombongkan diri, membangga-banggakan diri, tidak. Tapi untuk sarana ibadah. Nah, lalu kaum muslimin dan muslimat yang kedua, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila disapa, ditegur, bicara kepadanya orang-orang yang bodoh, mereka mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Jadi bila disapa oleh orang-orang yang bodoh, kadang-kadang sapaannya itu menyakitkan hati. Sapaannya itu menghina, tapi tidak dijawab dengan hal yang sama. Kalau dijawab dengan hal yang sama kan sama jawab orang tadi. Tapi dijawab dengan kata-kata yang menyenangkan. Qalu salama. Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang menyenangkan. Nah, ini memang hal yang berat ya. Disapa oleh orang tapi sapaannya itu menyakitkan hati. Sapaannya itu menghina. Tapi tetap dijawab dengan kata-kata yang menyenangkan. Nah, memang diletaknya nilainya, mampukah kita melakukan sesuatu yang berat? Kan itu nilainya. Ini yang membedakan antara ibadur rahman dengan ibadur syaitan, hamba-hamba syaitan. Kaum muslimin dan muslimat, berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yabitun. Kalau yabitun itu artinya menghabiskan, melewati waktu tengah malam, waktu malam hari. Kalau kita misalnya naik haji atau apa, itu kan ada mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya melewati waktu tengah malam di Musdalifah itu. Kita harus berangkat dari Musdalifah itu lewat tengah malam, lewat jam 12. Tapi kalau sanjo berangkat dari Arafah, tiba jam 10 misalnya di Mina, itu tidak sah. Haji kita tidak sah, tapi harus belum mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya melewati waktu tengah malam. Nah, kita dulu berkemah sementara, turun dari mobil sementara, mengambil batu kan, itu adalah rangka kita untuk menunggu waktu tengah malam. Kalau kata kerjanya ya betul. Dia orang-orang yang ibadur rahman itu menghabiskan waktu malamnya, melewati waktu tengah malamnya dengan beribadah. Di sini disebutkan
rukaan sujada. Bukan rukaan sujada, tapi sujada wa qiyamah. Sujada wa qiyamah. Sujud dan berdiri, itu artinya salat. Nah, ini yang kemarin kita bicarakan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam, nah ini kan, hendaklah kamu lakukan salat tahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu dalam surat Al-Isra ayat 79 kemarin. Ayat 79 dan ayat 80 ini antara dua itu. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perintahkan Rasulullah itu untuk melakukan salat tahajud. Tersebut dalam riwayat. Nah, kita ulangi sekali lagi riwayat kemarin itu. Nabi Muhammad SAW biasanya melakukan salat tahajud itu di Masjid Nabawi. Sebab salat itu kan sesudah melakukan Isra Mi'raj. Dia permisi kepada Siti Aisyah, sebab antara masjid dan rumah Nabi akan dekat waktu itu. Sekarang di dalam kompleks, di dalam masjid itu sendiri. Meleleh air mata Nabi, bercucuran air mata Nabi, meleleh di pipinya, membasahi lantai. Waktu subuh datang Bilal bin Rabah. Kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini cacangan Bilal bin Rabah. Bukankah dosa-dosamu yang berlalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengayo nami lain. Mengayo berdoa panjang-panjang kepada Allah lain. Bahkan engkau dijamin masuk surga. Ini dijamin engkau masuk surga. Nah, lalu kata Nabi Muhammad SAW menjawab dengan singkat, alastu abdan syakura. Bukankah aku ini seorang hamba yang bersyukur? Jadi rupanya ibadah itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah dari ibadah. Nah, oleh sebab itu ibadur rahman itu juga begitu. Yaitu al-walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Hamba-hamba Allah itu mereka menghabiskan waktu malam, melewati waktu malam, beribadah kepada Tuhan mereka dengan melakukan sujud dan berdiri. Yang tadi kita sebut dengan salat tahajud itu. Memang diminta di sini kan tidak semuanya, tidak seluruhnya waktu itu sesuai dengan surat Al-Isra tadi, wa minal laili, sebagian malam. Sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Berdialoglah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keheningan itu. Tapi yang sebaiknya juga saling mengingatkan. Suami yang bangun lebih dahulu bangunkan istri, atau istri yang dulu bangun
bangunkan suami. Nah, ini supaya sejalan. Kaum muslimin dan muslimat, lalu kemudian tanda-tanda berikutnya adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan kami, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Palingkanlah, artinya jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab jahanam itu benar-benar membawa kebinasaan yang kekal. Nah ini artinya apa? Selalu berdoa, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam salat itu kan juga doa itu. Salat itu kan doa juga. Tapi itu doa yang ada di dalam salat. Sebab dikatakan oleh ahli fikih itu as-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu menurut bahasa artinya doa. Dan memang di dalam salat banyak doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar salat juga dia berdoa, ini dia ibadah Rahman ini. Sebab yang doa ini kan tidak ada di dalam salat. Allahumma srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ini bagian daripada doa-doa. Oleh sebab itu ini kalau kita baca itu disebut dengan doa maksurah. Doa maksurah, doa itu doa maksurah. Doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, itu disebut dengan ad-du'aul maksur. Doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan memang doa itu boleh bahasa kita. Boleh bahasa kita. Bahasa Minang boleh doa. Tapi kalau dapat bahasa Arab itu akan lebih baik. Bahasa kita juga boleh, ya Allah jauhkanlah kami dari azab neraka. Tapi kalau ini akan lebih bagus. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ini doa. Sehingga disebutkan doa itu adalah muh ibadah. Muh itu artinya otak. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u muhkul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Nah, otaknya ibadah, doa itu. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak diiringi dengan doa, sudah salat tagak seoleh lain, itu ibadah kita sama dengan sesuatu yang kita miliki tapi tidak ada otaknya. Nah, jadi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Otak itu kan inti. Nah, yang terbaik itu adalah doa maksurah. Doa yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis seperti yang ini. Atau juga banyak yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu raksul doa. Komandannya doa itu. Tidak afdal doa kita kalau tidak ada di dalamnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab ini doanya yang kompleks. Sebab kita ingin
kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kebahagiaan dunia itu ini atina fid dunya hasanah. Berikanlah kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini. Hati awak tanam, pikiran awak tanam, rezeki murah, kehidupan murah. Kan itu yang kita makan, sehingga kita beribadah juga dengan tenang. Beribadah dengan perut kenyang, gitu kan? Tapi kalau awak ada makan dari kan, ayam yang makan ekor tak tahu misalnya. Nah, ini akan mengganggu kehidupan kita, mengganggu ibadah juga. Oleh itu kita doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini 3. Atina fid dunya hasanah 1, wal akhirah hasanah wa fil akhirah hasanah 2, wa qina adzabannar. Terpelihara anaknya dari azab neraka. Sebab ada orang yang ahlul jannah terakhir, tapi transit dulu di neraka duluan. Transit, singgah dulu sebentar. Pindahnya jangan singgah-singgah. Nah, langsung atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terpelihara dari azab neraka. Ini tentu melalui berdoa-doa, ini tentu melalui pembiasaan bahasa Arabnya at-ta'wid, pembiasaan. Nah, mari kita biasakan berdoa ini. Suatu doa, suatu sudah sholat kita berdoa, itu at-ta'wid. Orang pendidikan mengatakan at-tarbiyatu bit-ta'wid, pendidikan dengan melakukan pembiasaan. Oleh sebab itu kepada anak-anak kita kaum muslimin dan muslimat, awak suruh salat itu kan. Ini Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'a sinin. Pendidikan usia dini. Muru auladakum, suruhlah anak-anakmu mendirikan salat pada saat mereka berumur 7 tahun. Suruh 7 tahun. Suruh salat. Kenapa? Nanti ini yang tadi itu at-ta'wid, itu pembiasaan. Padahal umur 7 tahun itu kan belum mukallaf. Belum ada tugasnya itu. Tapi adalah pendidikan, pembiasaan. Kemudian kata Rasulullah lagi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukullah ketika lalai, ketika tidak melakukan salat pada saat mereka berumur 10 tahun. 10 tahun belum juga lagi mukallaf. Mukallaf itu umur berapa? Bagi laki-laki umur 15, atau bagi perempuan umur yang telah menstruasi. Nah, itu baru kewajibannya. Tapi kenapa umur 10 tahun diberikan sanksi? Ini dalam rangka yang tadi itu kita sebut at-ta'wid, pembiasaan. Jadi wadribuhum 'alaiha itu berilah sanksi artinya. Sebab kalau kita pukul itu kan berakibat nanti kita kena juga oleh hukum nasional kita, hukum positif. Sebab kena oleh undang-undang perlindungan anak ya. Tapi pukul yang tidak mendatangkan bahaya, jangkit seketik pneumonia misalnya. Yang kali-kali pula jangkit seketik. Atau dikurangi belanjanya misalnya. Atau disuruh menghafal, mungkin itu yang paling bagus. Disuruh menghafal ayat agak sayat misalnya kan. Itu wadribuhum 'alaiha, bagian daripada wadribuhum 'alaiha itu. Di saat mereka berumur 10 tahun.
Jadi pendidikan kita kenal sekarang PAUD, pendidikan anak usia dini, itu memang Islam telah mencanangkan. Islam telah mencanangkan pendidikan usia dini melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tinggal kita mengamalkan saja sebenarnya. Lembaganya kita dirikan, lalu memang isinya telah ada digariskan oleh Rasulullah SAW. Dasar-dasarnya, mendetailnya tentu sesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan kita. Jadi innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk tempat menetap. Seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat menetap. Nah, ini doa. Doa, kebiasaan kita melakukan doa. Kalau kita terbiasa melakukan doa, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, tentu ketika kita tidak berdoa merasa kurang. Inilah ibadur rahman, hamba-hamba dari Allah yang Maha Pengasih. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana baina dzalika qawama. Ini identitas atau tanda-tanda ibadur rahman itu. Yaitu dan orang-orang apabila mereka berinfak tidak berlebihan. Apa tidak berlebihan? Tidak mengabaikan juga kewajiban rumah tangga. Pitching misalnya uang hanya ada 50.000 juga. Nah, untuk termasuk di dalamnya untuk belanja hari ini. Jadi agen sadua lah itu berinfak, itu tidak boleh. Jual tak boleh, kan? Tapi walam yang turu dan tidak pula terlalu kikir. Tapi adalah wakana baina dzalika qawam, pertengahan antara demikian. Jadi ini diatur sampai demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bagaimana? Ini sahabat-sahabat mungkin kita bertanya, sahabat-sahabat itu lain, sahabat-sahabat itu lain. Seperti Abu Bakar, orang tanya berikan gitu kan. Tapi kita mengapa bahwa memang bahwa ini motivasi sebenarnya, motivasi. Tapi yang ini adalah hal-hal yang praktis untuk kita. Bila ada hal-hal yang membutuhkan infak kita, misalnya untuk membangun masjid, untuk memakmurkan masjid, kita ikut serta. Tapi syaratnya yang disebutkan tadi lam yusrif, tidak berlebihan. Tidak pula terlalu kikir, tapi pertengahan. Pertengahan. Artinya apa pertengahan itu? Tidak melalaikan kewajiban kita kepada keluarga. Tidak melalaikan kewajiban kita pada keluarga. Sebab keluarga itu kan juga kita yang memikirkan. Sebab itu kita disuruh memelihara keluarga kan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini juga bagian daripada pendidikan keluarga itu. Ya, bagus kata kecil lain, kan? Jadi kita berinfak, kan? Infak, berinfak. Oleh sebab itu dalam keluarga juga harus ada transparansi, kita orang ini. Transparansi artinya apa? Dapat kita informasikan apa yang kita lakukan, tidak masuk-masukan. Jadi kemudian kaum muslimin dan muslimat, kemudian walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang tidak beribadah, yang tidak menyeru kepada Allah, yang tidak menyeru kepada Tuhan yang lain selain kepada Allah.
Artinya bersama Allah yang menyembah, meminta pula kepada yang lain. Tapi kita hanya meminta kepada Allah. Tidak ma'allahi ilan akhar, tidak berdoa kepada Allah tapi juga kepada Tuhan yang lain, tidak. Tapi hanya berdoa kita, beribadah kita hanya kepada Allah sesuai dengan apa yang kita ungkapkan dalam surah Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tapi juga hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ini dilatar belakangi oleh keadaan ayat ini. Latar belakangnya dulu kan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu mengakui Allah, yang mengakui mereka Allah, tapi juga memohon kepada Lata dan Uzza, Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengakui Allah juga, tapi juga mengakui peran dari Lata dan Uzza, Hubal dan lain-lainnya sebagainya itu. Nah, lalu ditegaskan, hamba Allah itu la yad'una Allah, tidak berdoa kepada Allah sama dengan juga berdoa kepada Tuhan yang lain. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan tidak melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, ini kita lihat ini agak bertentangan dengan ayat-ayat ini yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Sebab melakukan pembunuhan ini banyak yang melakukan. Kadang-kadang polisi juga ada melakukan, malah istrinya juga ada, bahkan juga ada. Kita baca di medsos. Tapi di sini dikatakan wala yaqtuluna nafs, tidak melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharapkan oleh Allah. Sebab illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu adalah alasan karena melakukan pembunuhan. Itu an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Itu namanya qisas. Tapi tidak yang bersangkutan langsung melakukan pembunuhan. Itu harus dilakukan oleh mahkamah, pengadilan. Kita hanya melakukan pengaduan kepada pengadilan bahwa si anu telah melakukan pembunuhan terhadap si anu. Kalau kita lihat di Saudi Arabia itu kan terjadi hukum qisasnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang telah ke Mekah, ada singgah di Jeddah. Di Jeddah itu ada namanya Masjid Qisas. Masjid Qisas. Di sana dilakukan qisas terhadap pembunuh. Setelah diputuskan oleh pengadilan, setelah tidak dimaafkan oleh ahli waris, itu dilakukan oleh Al-Gojo, dilakukan di hadapan umum. Biasanya dilakukan setelah sholat Jumat, dilakukan hukum qisas itu di Masjid Qisas. Nah, ada masjid tertentu. Ini dalam rangka memberikan efek jerah kepada yang lain. Sebab yang dimaksud, yang dituju dengan qisas itu kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ini dalam Al-Quran. Untukmu dalam hukum qisas itu kehidupan, wahai orang-orang yang dianugerahi pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Bila dilakukan sekali hukum qisas itu, tentu yang lain akan merasa takut. Sekali dilakukan jadi, tapi di hadapan umum dilakukan, yang lain tentu tidak akan mau melakukannya lagi. Orang yang tadinya akan melakukan pembunuhan, tentu dia tidak jadi dia melakukan pembunuhan. Cuma akibatnya nanti juga dia akan bunuh. Oleh sebab itu
Di sini hayatnya itu kehidupannya itu. Dia akan melakukan pembunuhan, tapi tidak jadi. Orang yang akan dia bunuhnya itu hidup sekian tahun lagi misalnya. Berkeluarga dia, beranak dia, bercucu dia, akan makmur dunia ini. Ini yang disebut dengan walakum fil qisasi hayatun. Untukmu dalam hukum qisas itu bukan kematian yang diharapkan, tapi adalah kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang dianugerahi pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang apanya itu filsafat itu tinggi sebenarnya. Nah, cuma kita belum melakukan itu. Mudah-mudahan saya bertahap nantinya. Ya. Kemudian wala yaznun, mereka tidak melakukan perzinahan. Karena memang ini adalah lembah hitam ya dari kehidupan seseorang. Wa may yaf'al zalika, kemudian siapa yang melakukan hal itu, yalqa asama, dia akan menemui hal-hal yang mendatangkan dosa. Ismun asama. Bagaimana asamanya itu? Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan untuk mereka azab. Yudha'af, dilipat gandakan azab itu untuk mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal di hari kiamat itu dalam keadaan dihina. Nah, kecuali adalah illa man taba wa amana wa amila shalihan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, wa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang-orang itu ditukar oleh Allah keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ini kuncinya taubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada orang-orang untuk bertaubat. Oleh sebab itu, bila dilakukan kisah tadi misalnya, dia diberikan kesempatan dulu untuk bertaubat. Diberikan kesempatan beberapa hari atau seminggu atau sebulan sebelum melakukan itu, diberikan kesempatan dulu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya nanti taubatnya diterima dan dia di akhirat tidak lagi mendapatkan hukuman. Nah, tidak lagi mendapatkan hukuman di akhirat. Tapi hukuman dunia bisa tetap dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada maaf dari ahli waris. Nah, tapi kalau ada kemaafan dari ahli waris, ayolah kita maafkanlah, ada kan? Yang meninggal itu akan dibeli dong. Ada. Itu dia terhindar daripada kisah. Tapi kalau tidak ada maaf, diberikan hukuman kisah tadi. Tapi sebelumnya terlebih dahulu dilakukan yang kita sebut tadi dengan kesempatan untuk bertaubat. Kesempatan bertaubat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Nah, kalau kita baca di medsos, kita baca DNA itu yang membuka ide yang hukum mati itu, dia juga diberikan kesempatan itu oleh para orang yang akan melakukan pembunuhan itu dengan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Tapi rupanya dia tidak berguna untuk bertobat, malah dia berapi-api berpidato untuk membela komunis. Nah, mengatakan komunis itu bagus, gitu kan? Akhirnya dia mati dalam kondisi itu. Padahal oleh yang tukang melakukan eksekusi itu telah diberikan kesempatan untuk bertobat. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi wa may yaf'al dzalika, ya bukan, yudha'af lahu al-azab, dilipat gandakan untuknya azab yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya.
di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, kekal di dalamnya dalam kondisi terhina. Kecuali illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Berarti sebesar-besar kesalahan hamba, tidak ada yang besar bagi Allah kecuali ampunannya. Tapi kalau tidak bertaubat, nah ini apalagi yang tidak akan pernah diampuni, tidak bisa ditukar dengan yang lain, itu adalah dosa syirik itu ya. Ya, inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi syirik ini memang tidak ada ampunannya kalau yang bersangkutan tidak bertaubat, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa yang lain bisa diimbali dengan ibadah. Saya imbali dengan ibadah. Jadi juga aqlahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi mana illa man taba wa amana wa amila shalihan. Kecuali orang yang bertaubat, mantaba, bukan mantap, itu mantaba. Orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila shalihan, beramal saleh, wa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu ditukar oleh Allah keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Karena Allahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kajian kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Sejalan dengan itu, jam juga sudah menunjukkan jam untuk salat Isya kita lakukan. Setelah Isya secara berjamaah. Mungkin dan kurang banyak maaf. Bila saya hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا